Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku Misalan Wahidan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-21, Ad-Darsul Hadi wal Ishrun, pelajaran ke-21. Pada pelajaran ke-21 ini kita akan mulai masuk kepada rincian dari isim-isim yang dirofa. Dan yang pertama adalah fa'il. Kita akan membahas tentang fa'il. Sebenarnya pembahasan tentang fa'il sudah pernah kita sampaikan. Nanti bisa dilihat di buku Misalan Wahidan, yaitu pada halaman 28. Dan di sana atau ketika itu kita baru sampaikan tentang fa'il yang berkaitan dengan isim mufrad. Yang kesimpulannya adalah fa'il ketika berubah isim mufrad maka tanda rofa'nya dengan dhammah. Ya, ketika itu kita baru menyampaikan dengan istilah dhammah. Karena ketika itu kita contohkan berubah isim mufrad. Adapun sekarang akan kita tambahkan fa'il ketika berupa jamak isim, berupa jamak dan juga isim musanna, dan juga jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir, serta isim manqus dan isim maksur. Ya, intinya pada kesempatan kali ini kita akan lengkapi tentang fa'il ketika fa'ilnya berupa isim musanna, jamak baik mudzakkar salim, muannats salim ataupun taksir. Kemudian ketika berupa isim manqus dan isim maksur. Kita lihat rinciannya. Pertama, fa'il ketika berupa isim musanna, maka tanda rofa'nya adalah dengan alif. Ya, kita ulang. Fa'il ketika berupa isim musanna maka tanda rofa'nya adalah dengan alif. Yang sebelumnya juga sudah kita pelajari tentang apa itu isim musanna, yaitu isim yang menunjukkan dua, yang di sana mendapat tambahan pada akhirnya berupa alif nun ataupun ya dan nun. Maka isim musanna ketika sebagai fa'il maka dia beri'rab rofa dan tanda rofa'nya itu alifnya. Adapun tambahan dari isim mufradnya alif dan nun, tapi yang menjadi tanda rofa adalah alifnya ini. Karena nunnya dia hanyalah gantian dari tanwin pada isim mufradnya. Kita lihat contoh ini. Ja'al talibani. Ja'a talibani, telah datang dua orang siswa. Ini contoh fa'il berubah isim musanna. Tanda rofa'nya alif. Dan tidak boleh menggunakan isim musanna bentuk satunya. Misal ja'a talibaini, itu tidak boleh. Untuk rofa yaitu yang menggunakan alif dan nun, adapun tanda rofa'nya adalah alifnya. Ini bisa dikiaskan ke contoh-contoh yang lainnya. Ja'a talibani misal. Contoh yang lain misalnya raja'al mudarrisani misal. Contoh yang lain misalnya ketika muannas dakhalatil mudarrisatani misal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fa'il ketika berupa jamak mudzakkar salim maka tanda rofa'nya adalah wawu. Misal ja'al mudarrisuna, telah datang para guru. Ini contoh fa'il berupa jamak mudzakkar salim. Mana tanda rofa'nya? Tanda rofa'nya wawunya. Adapun nunnya dia adalah gantian dari tanwin pada isim mufradnya. Ja'al mudarrisuna. Sehingga tidak boleh menggunakan bentuk satunya. Misal ja'al mudarrisina, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ketika itu sebagai fa'il, dan fa'il hukumnya rofa, dan tanda rofa'nya adalah wawu. Jadi
Kalau kita ditanya apa tanda rofa bagi jamak mudzakkar salim, maka jawabannya adalah wawu. Dan ini bisa dikiaskan ke contoh-contoh yang lain. Misal, raja'al muslimuna minal masjidi. Orang-orang Islam laki-laki telah pulang dari masjid misal. Kemudian yang ketiga, fa'il ketika berupa jamak muannas salim, maka tanda rofa'nya sama dengan isim mufrad, yaitu apa? Dengan dhammah. Contoh, ja'atit talibatu, telah datang para siswi. Ja'atit talibatu. Nah, di sini at-talibatu dia merupakan jamak muannas salim ketika rofa menggunakan dhammah. Kemudian yang keempat, fa'il ketika berupa jamak taksir, maka tanda rofa'nya adalah dengan dhammah, sama seperti isim mufrad. Misal, ja'at tullabu, telah datang para siswa. Ja'at tullabu. Contoh yang lain misalnya, raja'at tujjaru minas suqi, para pedagang telah pulang dari pasar. Nah, di situ intinya ketika ada jamak taksir, maka ketika sebagai fa'il tanda rofa'nya dengan dhammah. Kemudian yang kelima, fa'il ketika berupa isim manqus dan isim maksur, maka tanda rofa'nya adalah dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan. Misal, contoh isim manqus, ja'al qadhi, telah datang hakim, telah datang atau telah datang hakim tersebut. Ja'a Musa, Musa telah datang. Al-qadhi ini contoh isim manqus, Musa contoh isim maqsur. Dua-duanya sebagai fa'il, apa tanda rofa'nya? Dhammah yang dikira-kirakan, namanya dhammah muqaddarah. Ja'al qadhiyu, seakan-akan ada dhammah di ya-nya ini, seakan-akan, tapi tidak didhahirkan, cuma dikira-kirakan saja. Musa juga seakan-akan ada dhammah di alifnya ini. Ini untuk isim manqus dan isim maqsur, yaitu dengan apa tadi? Dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan. Demikianlah pembahasan tentang fa'il, khususnya yang ketika fa'ilnya berupa isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, isim manqus, dan isim maqsur. Ya, isim mufrad sudah kita contohkan banyak pada pelajaran sebelumnya. Semoga pembahasan ini bisa memberikan gambaran kepada kita tentang fa'il. Ya, sekarang kita masuk ke latihan. Latihannya cukup mudah, yaitu terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan jumlah fi'liyah, yaitu diawali dengan fi'il, fi'ilnya ditempatkan di depan ya, dan tuliskan terjemahnya atau terjemahannya lengkap dengan harokat. Nah, ini untuk mengukur kemampuan kita atau pemahaman kita atau kefahaman kita dari pelajaran yang barusan kita sampaikan. Ya, silahkan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan juga jangan lupa tuliskan harokatnya dan pastikan diawali dengan fi'il. 1, anak laki-laki itu telah tidur. 2, karyawan itu telah pulang. 3, orang-orang Islam laki-laki sedang duduk di masjid. 4, para perawat perempuan sedang berdiri di depan rumah sakit. 5, para pedagang akan pulang dari pasar. 6, Yahya sedang bermain di lapangan. 7, penggembala itu sedang duduk di bawah pohon. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.